Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kalau kita datang ke Ampel, Surabaya, berziarah ke Sunan Ampel Raden Rahmatullah. Nah, salah satu yang diziarahi oleh jamaah selain Sunan Ampel itu ada yang diziarahi namanya Mbah Soleh. Namanya siapa? Mbah Soleh. Mbah Soleh itu orangnya satu aja, tapi kuburannya sampai berapa? 9. Mak ramenya bukoncang arisan kan? Jadi Mbah Soleh ini, ibu-ibu, punya karamah hidup sebanyak 9 kali. Kok bisa? Nah, jadi ceritanya begini. Mbah Soleh ini kan murid daripada Sunan Ampel. Beliau itu walaupun murid, tetapi ada punya tugas tambahan. Apa itu? Menjadi tukang sapu Masjid Ampel. Jandalnya Masjid Ampel tuh ya. Sidin nang menyapu saurangan. Jadi kalau Sidin menyapu atau membersihkan Masjid Ampel, maka masjid itu terasa bersih. Orang yang sujud di lantai masjid tersebut tidak merasa berdebu, bersih. Itu Mbah Soleh. Padahal zaman Bahari belum ada karpet nang kayak kita ini. Ya, karpet apa namanya ini? Ambal apa? Belum ada lagi. Zaman Bahari 600 tahun yang lalu mungkin, atau 500 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau Sunan Ampel, Mbah Soleh ini menyapu, orang yang sholat di Masjid Ampel itu merasa senang. Kenapa? Karena masjidnya bersih. Tahulah bagaimana cara mengetahui apakah itu masjid bersih atau kada. Begitu juga rumah itu bersih atau kada, gampang aja caranya. Gimana caranya? Lihat WC-nya. Kalau WC-nya bersih, masjidnya tuh WC-nya bersih, masjidnya bersih. Tapi kalau WC-nya jorok, itu pasti masjidnya jorok juga. Kalau bau pesing tuh WC-nya tahi cacak banyak di masjid tuh. Gampang sekali melihat itu. Sama juga di rumah tuh nah. Di rumah itu dilihat nang 3, 2 lah. Nang 1 WC, nang kedua dapur. Kalau WC lawan dapurnya bersih, yang lainnya bersih. Bisa juga masak, cuman pembersih lah. Makanya kan ada kalau orang nang orang tersugih itu ada dapur kering, ada dapur kotor. Dapur kering itu ya bersimpan-simpan piring-piring nang larang-larang tupang. Nah, kalau dapur kotor ya sudah, dapur kotor itu nang memasak-masak gitu. Itu aja dilihat. Dapur lawan WC. Tapi kalau WC-nya celana dalam bergantung sana bergantung sini. Nggak karuan sudah apa-apa kadang gantung aja sudah itu. Itu kalau melihat tuh. Sama aja yang lain. WC-nya kotor, lain kotor. Nah, tapi kalau lihat orangnya pembersih atau kada bersih, lihat kamarnya. Kalau kamarnya pindah hambur, orangnya jorok tuh. Tapi kalau kamarnya bersih, pembersih tuh. Kita punya anak umpama, bisi kamar seorang, anak gadis umpama. Rapi dia menyusun itu kamar tadi, bajunya itu susun rapi, gambar-gambar tersusun rapi, nyusun buku rapi. Kamar kita, rumah kita bersih berataan.
Kadang disuruh dia mau aja langsung bebersih. Tapi kalau kamarnya sudah tak hambur-hambur kemana-mana, lihat itu sudah rumah nang lain kotor juga. Nah begitu aja kisahnya. Jadi kembali ke cerita Mbah Saleh ini. Jadi Mbah Saleh ini tiap hari membersihkan masjid. Kalau Sidin membersihkan masjid, orang nang sholat di masjid itu merasa senang. Kenapa? Kada ada debu nang menempel di dahi. Tapi yang namanya umur meninggal Sidin. Tapi meninggal terdahulu lawan siapa namanya? Terdahulu daripada Sunan Ampel. Meninggal Sidin. Dikuburkan sebelah mana namanya? Ini sana barat, sebelah sini kan apa? Selatan ya? Nah, sana umpama barat, sini apa? Selatan ke utara? Utara, sebelah kanan utara. Nah, utara. Ya kan? Nah, utara, sebelah kanan utara. Jadi di sebelah ujung belakang ujung belakang Masjid Ampel, sebelah utara. Meninggal sini. Setelah meninggal digantikan sama murid-murid Sunan Ampel nang lain. Nang lain membersihkan 10, 20 orang nih membersihkan Masjid Ampel. Kada bisa sanggup membersihkan seperti halnya bersihnya Mbah Saleh ketika membersihkan masjid. Regat aja. Jadi Sunan Ampel datang, sudah dibersihkan kah masjid ini? Sudah disapu kah? Kata Sunan Ampel bahasa kitanya. Kata buan murid Sidin, sudah wahai Sunan, sudah disapu. Tapi kenapa masih kotor? Nggak ngerti katanya, kita sudah capek nih. Semaksimal mungkin kami menyapu, mepel, tapi tidak bisa sebersihnya Mbah Saleh membersihkan masjid tadi. Sebulan berjalan, 2 bulan berjalan, tetap aja kotor. Jadi pada saat itu Sunan Ampel berpadah, jakanya Mbah Saleh nih hidup lagi, jakanya. Biar orang berkali jahalin, kalau jakanya itu bisa hidup, sugihan orang. Jaka itu bahasanya seandainya Mbah Saleh ini hidup, maka niscaya masjid ini bersih lagi. Tiba-tiba setelah ngomong Bepandir Sunan Ampel tadi, jakanya Mbah Saleh hidup, maka masjid ini bersih lagi. Tiba-tiba nongol di depan Mbah Saleh lagi nyapu. Nyapu, kaget orang, nah hidup lagi sini. Mati jadi hantu gak ada. Entah gimana itu karamahnya dari Sunan Ampel. Nyapu lagi, bersih lagi orang, masjid bersih lagi. 2 bulan berikutnya meninggal lagi sini. Meninggal lagi. Ditataikan dengan kuburan yang asli. Kuburan yang asli digantikan lawan murid Sunan Ampel. Ada juga yang bisa membersihkan. Kotor lagi, terucap lagi Sunan Ampel, jakanya Mbah Saleh hidup lagi, insya Allah masjid kita bersih. Nongol di hadapan mihrab nyapu lagi. Dan itu berlaku sampai 9 kali. Yang 8 itu, yang 1 asli, yang 8-nya entah gimana itu. Ya, tapi terjadi di zaman Sunan Ampel. Nah, setelah nang ke-9 kali Sunan Ampelnya meninggal. Raden Rahmatullahnya meninggal. Setelah meninggal, kada lawas Mbah Saleh meninggal juga. Mbah itu kada hidup lagi. Jakanya tuh Sunan Ampel masih hidup sampai umpama 10-20 tahun bisa 100 biji kuburan sini lebih jajar. Itu karamah daripada Sunan Ampel. Muridnya Mbah Saleh. Murid Sidin namanya Mbah Saleh. Orang Bahar itu keramat Pak, ya. Tapi kalau zaman sekarang jangan terlalu banyak berkisah nang begitu-gitulah. Sekarang orang banyak mengatakan khurafat. Dan terus terang orang-orang yang suka berkisah seperti itu terkadang berlebih-lebihan. Ada nang bujur, ada nang dilebih-lebihkan. Nah, kalau nang bujur, kayak Mbah Saleh itu bujur, ada buktinya kuburan 9 biji. Dari zaman dulu sampai sekarang ya begitu-gitu aja kisahnya kan. Kada berlebihan, kada dikurang-kurang. Ya, tapi terkadang ada nang dilebihkan, mentang-mentang murid si anu jarnya. Jadi kalau berkisah guru Sidin kisahnya banyak benar.
Dari mana-manakah kisah itu? Belum tentu kebenarannya. Apalagi zaman sekarang ini sangat susah membedakan yang mana kiai, yang mana pemburu hantu. Kiainya bebolang, pemburu hantunya juga bebolang. Alahan lebih harat pemburu hantu lagi bebolang, tasbihnya genol-genol nang kayak biji telur puyuh itu. Tongkatnya kepala ular lagi. Masukkan hantu dalam botol. Cuk. Bisanya masuk jin dalam botol kan? Dikurung di botol situ. Ya, pas botolnya dibuang ke laut, ada orang mancing, dapat lagi botolnya, keluar, dum, ku beri 3 permintaan. Itu nanti kisah nang jin yang kemarin kita berkisah di sungai itu nah. Ya. Nah, jadi hati-hati kalau bisa kisah nang aneh-aneh. Makanya lah guru-guru kami di Hadramaut kalau mengisahkan para aulia itu sangat jarang bukan sangat jarang ya, hampir kadada adalah guru-guru kami nah berkisah tentang karamat itu jarang. Paling-paling berkisah apa? Tentang kesolehannya si wali itu. Bagaimana sidin beribadah, bagaimana sidin akhlaknya baik, dicaci maki lawan orang, dihina lawan orang, berdiam saja. Ya, dihina lawan orang terus apalagi membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Begitu aja. Jarang lang berkisah nang aneh-aneh itu enggak. Selama ulun belajar itulah di Hadramaut itu guru-guru Tuhan enggak namun berkisah nang aneh-aneh. Kisah kewalian itu kisah apa? Kesolehan orang alim itu. Akhlaknya, ibadahnya ya, baik lawan keluarga, baik lawan tetangga, baik lawan orang, itu aja dikisahkan. Nah, tapi kalau orang membaca manakib ya, orang baca manakib zaman sekarang paling banyak dikisahkan apanya? Karamahnya dikisahkan. Jadi nanti mulik dari manakib itu, mulik dari haulan membaca manakib, zaman itu berpikir kayak mana lah supaya bisa berkaramat. Mulik dari majelis itu berpikir supaya anak berkaramat itu gimana. Nah itu maunya yang dipikirkan bagaimana supaya jadi orang soleh. Karena para aulia itu bisa mendapatkan karamah itu setelah melewati susahnya di dalam beribadah. Ini kadang hendak langsung jadi berkeramat. Nah, sholat kada, puasa kada, hendak berkeramat, salah juga. Ada dulu kisah lucu aja bang. Kisah lucu lah. Jadi ada anak ini hidup berdua lawan mamanya. Berdua beranak nih, anak si Ikong, mama si Ikong. Jelas aja mama si Ikong lah, kadang mau berdua. Artinya hidup berdua anak si Ikong, mama si Ikong. Mamanya lawan anaknya si Ikong. Cuman anak ini, lakian anaknya mesti benar hendak jadi wali. Dan dia pikir wali itu masih berkeramat. Pokoknya gila keramat pokoknya. Gila keramat, hendak bujur berkeramat. Jadi suatu ketika si anak ini hendak bahira, hendak buang hajat. Masuk kayak ke dalam hutan. Ada sungai halus. Nah, sungai halusnya ada kayu pohon yang menghalangi. Nah, biasa kan kalau pohon itu untuk apa? Orang berjalan. Tapi pohon ini bukan untuk orang berjalan, tempat betakai di situ. Tempat betakai. Kau betakai lah, nama orang Jawa orang Bugis ini. Bedang kapulang apa namanya? Ya jong. Iya, apa? Tengger burung. Sama aja. Tempat orang hendak bahira itu berduduk situ nah. Nah, batang kayu itu, batang pohon itu. Waktu itu si anak ini bahira. Banyunya ada karuh. Pas gugur, emas batangan tadi ke sungai. Aneh. Tahi ini, emas batangan ini kada larut ke hilir. Larutnya ke hulu. Ini kan hulu nih, kanannya hulu, hilir sana. Jalan kan air itu kan ya? Mengalir malah dari hulu ke hilir. Ini kada, emas batangannya bergulit jalan dia dari hilir ke hulu. Kaget dia.
langsung bekuciak bebasonya kada. Oma, ulun bekaramat mai. Bulik ke rumah. Ulun bekaramat mai, bekaramat. Jar mamanya bekaramat apa ini? Gila keramat ini. Gimana kisahnya? Anu mai tadi ulun bahira betaka itu nah di batang itu. Gugur tahi ulun. Tahi itu kada larut ke hilir, tapi larut ke hulu. Hebat kau lah. Di mana-mana orang lari ke hilir, ini ke hulu. Jar mamanya lihati dulu, jangan berpada-pada keramat. Ayo mak, kita lihati mak. Kalau pian kada percaya, lihati. Mana berkeramat tuh, gila keramat ngarannya. Dilihati ternyata apa? Mas batangannya tadi, kok bisa larinya ke hulu. Di situ pas betakai, mas batangnya jatuh, kura-kura lewat. Emas batangan tadi nah jatuh di tempurung kura-kura. Kura-kura ini rasa barat apa ini? Akhirnya si kura-kura ini larut apa namanya, berenang ke arah hulu. Kelihatannya ke hulu tadi. Nah, itu gila keramat. Nah, jar mamanya ingatin nak lah, jangan kuciak-kuciak keramat dulu, lihati dulu. Supah lawan orang, kedengaran orang. Iya mantap, maaf jarnya. Nah, itu orang gila keramat. Kada lawas beberapa hari kemudian si anak ini pindah lapar parut, membandam biji tiwadak. Tadi ulun lewat sudah, ada orang sudah menjual tiwadak. Musim tiwadak kan sudah. Melihat ada tiwadak, sanggar tiwadak nyamannya kan. Sanggar tiwadak. Rencana nak bongkar tu boleh kena sanggar tiwadak. Jadi membakar biji tiwadak. Biji tiwadak ini dibakar berapa biji? 5 biji dibakar. Bakar 5 biji. Di mana bakarnya? Orang Bahar itu kan memasak kada pakai kompor gas. Di mana? Di kayu, di tungku kayu bakar. Jadi 5 biji nih. Biji tiwadak ditaruh di mana? Di dalam abu kayu bakar tadi. Mbak itu tinggalkan aja. Lupa ternyata anak ini sampai abu tadi dingin. Sudah beberapa, nah aku lupa biji tiwadakku. Sekalinya datang aja mengikih-ngikih abu tadi. Biji tiwadak tadi pian berubah, yang tadi 5 jadi 8. Biji tiwadak tadi berubah, yang tadi 5 menjadi 8. Kuciak lagi namanya orang gila keramat. Mama, oh mak, kenapa lagi kuciak-kuciak? Ulun berkeramat mai. Keramat gimana? Coba tadilah ulun membanam biji tiwadak 5 biji. Tiba-tiba bertambah jadi 8. Alias bertambah 3 biji. Jar mamanya jangan dulu pada keramat, rasai dulu, bujur kan ada biji tiwadak. Ada orang gila keramat ya gitu. Dirasa ya biji tiwadak tadi pas dimakan terkerucut dahi. Apa aja? Tahe kucing. Nah, malah jadi pas dingin tadi apa tadi abu tadi kucing bahaya di situ. Itu nang bahasa kitanya orang gila keramat. Nah, jadi kita ini kalau kumpul-kumpul ya atau apa haul siapakah Bepandir itu jangan senang keramat-keramat nang ini aja nang kisah Sidin, bagaimana Sidin waktu belajar, susahnya belajar. Bagaimana waktu Sidin bermujahadah, beramalan-amalan. Bagaimana waktu Sidin dihina orang, dicaci maki orang. Itu yang sebenarnya sering diingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita bersemangat juga untuk beribadah. Entar lagi kurus kumpul haulan Sidin. Bagaimana Sidin dalam berdakwah itu. Waktu Sidin belajar, waktu di Darussalam. Dipukuli orang, dipukuli santri, jar bahasa zaman sekarang ya, dibully. Nah, tapi sini tetap aja belajar sampai membiru-biru awaknya kadang tahunya. Kisah Sidin tuh. Nah, berdakwah Sidin, mikrofon hilang nih, tawa ini hilang, dicuri orang. Membuka sejadah, tiba-tiba sejadahnya ada tahi manusia. Macam-macam gangguan Sidin tuh. Sampai Sidin, kisah Sidin itu Sidin berkisah. Hendak ditimpas orang dari belakang waktu pengajian lah. Datang orang dari belakang dari merah tuh membawa parang, hendak ditimpas. Tiba-tiba kaku orangnya, kaku.
Ya akan ada sidin kalau Allah tuh kadang menolong habis mati sidin sudah. Nah itu tuh. Jadi orang berdakwah itu kadang mungkin bang aman, tentram, kadang orang behiri itu tidak mungkin, pasti ada orang behiri. Ya, itu yang patutnya kita pelajari, yang kita sering ulang-ulang yang seperti itu. Untuk apa? Artinya beratnya kita ini dalam berusaha masih berat sidin. Masih berat para aulia itu. Kita ini hanya dihiri orang sedikit, lucut sudah awak, sakit hati. Jangan. Ada bisa seperti itu. Harus kuat di dalam semua hal. Orang berusaha begitu juga, kadang langsung sugih. Kalau ada orang berusaha tiba-tiba sugih benar, nah jangan-jangan jangan-jangan betuyul pulang nih. Ya. Macam-macam orang zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ini lah, medsos di mana-mana. Nah, kita salah sedikit di kamera orang tersebar berita. Padahal belum tentu yang mengamera itu melihat apa yang terjadi sebenarnya. Cuman karena orang zaman sekarang ini kepo banget, artinya hendak tahu orang lain terus. Gajah di depan mata kelihatan, semut di ujung sungai kelihatan. Yaitu aib orang halus mana kelihatan, gajah di depan mata alias aib seorang tuh ganal banget kadang melihat. Orang zaman sekarang kita sekarang ini hidup di zaman yang kalau kita senang dihiri orang, kalau kita susah disyukuri orang, syukur kepo gitu. Orang zaman sekarang ya. Nah jadi bersabar aja di dalam masalah hidup ini. Jadi mau kada mau ya, namanya hidup kan lah. Dan oleh karena itu kata ulama, orang bersabar itu mesti dilaksanakan di dalam 3 hal. Orang sabar nih, yang pertama sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah itu berat. Ibadah nih, melaksanakan ibadah. Ibadah itu ada yang berkaitan dengan badan, seperti sholat, puasa, apalagi puasaan kita. Berat itu, seharian puasa. Apalagi beban pian dipanas di pasar mana rapak itu. Kayak pas mati, listrik mati, buku situ, kalau kada tahan-tahan lewat ST katanya. Nukar jarnya selesai sudah. Itu namanya kada sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, ibadah dengan badan, sholat, puasa. Yang kedua ada ibadah dengan harta, sedekah, zakat. Apalagi kita ini sekarang takutan mengeluarkan sedekah banyak. Berpikir-pikir, lihat aja kalau orang bersedekah itu pasti yang paling kecil tuh duitnya. Gak usah lawan, kita aja umpama ada 100.000, ada 50.000, nah mana dikeluarkan? 100 kali 50.000. Kada dua-duanya gurai. Kenapa? Keganalan katanya. Kalaupun juga mengeluarkan, lihati saja. Jangankan pian, sama aja kita seorang 50 nang dikeluarkan. Ada 150, 20, nah mana dibalik? 20. 150, 20, 10. Yang mana? 10. Ada lagi 5.000. 5.000 ada lagi 2.000. 2.000 ada lagi 1.000. 1.000 ada lagi 1.000 nang hanya 1.000 nang buruk. Sudah buruk, habuk, bau, berplester pulang. Yang mana yang dibalikan? 1.000. Kalau pian kada percaya tanya bebuhan pengurus Masjid Al-Munawwarah tuh. Tadi ulun jadi khatib, bulik berhamburan duit, bebuhan panitia menghitung duit. Paling banyak takuni, yang mana yang banyak? 2.000. Ulun 2 minggu nang lalu imbah ceramah kan di pasar BP, ada jamaah guru ini kotak infak, uang kotak infak. Berapa? Kada tahu gulai, pokoknya masukkan ke dalam plastik. Ya sudah. Pas ulun bongkar di pesantren, mabebo habuk, haruk bawa tadi. Duit 2.000, paling banyak 2.000. Gimana ini nang hendak nih? Dipegang pindah berdebu. Jar ulun suruh bini itu duit itu rendam pakai banyu, kasih sanglet apa? Sanglet. Nah, sesendok 2 sendok masukkan di situ. Rendam aja, jangan dikucak-kucak, hancur duitnya. Direndam aja. Jangan pakai rinso nanti panas.
Rendam pakai sunlight tuh. Kira-kira 5 menit, 10 menit. Sudah. Masukkan di mesin cuci itu nanti, Pak, blendernya itu. Di pengeringnya, keringkan. Sudahkah kering? Sudah. Mana setrika? Sini aku nyetrikanya. Kalau bini suruh nyetrika, ya pulang, sarik pulang nanti. Bau benar bajunya. Iya jelas saja. Sebiji-sebiji disetrika. 2.000-an, ada segini tebalnya. Waduh, segini banyak tapi nilainya dikit. Jadi hanyar dia, bersih lagi. Cuman nggak ada bisa dibaikin lagi apa? Nang rabit sama nang plester itu kada bisa lagi baik. Digosok aja cuman jadi karas dia. Kayak duit hanyar aja. Jadi jarulun duit jalan bini ini duit 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan. Ini dibawa ke Mekah. Nanti ulun tulak tanggal 24 November. Bawa ini bersedekah di Mekah sana nanti. Yang 2 ribuan simpani. Bukan disimpani, taruh di mobil untuk bari-bari orang yang tukang parkir apa gitu. Nah itu. Pindah duit rabit, bawa kumpul. Tukarkan ke bensin mobil itu, mobil pesantren itu, nukar bensin. Habis aja duitnya. Nah, duit tuh orang bersedekah. Nah, di situ kita beribadah pakai apa ya? Pakai harta. Yang ketiga, ada orang beribadah pakai hati. Pakai hati. Kada pakai badan, kada pakai duit, pakai hati, perasaan. Apa itu? Sabar, tawakal, ya, rendah diri, ikhlas, itu pakai hati. Kalau kada pakai hati, ibadah itu kada mau. Ya, kada mau tuntung bahasa kitanya, kada bernilai di sisi Allah. Nah, yang keempat ada ibadah nang tiga-tiganya, beribadah lawan badan, beribadah pakai harta, beribadah pakai hati. Apa itu? Berangkat haji, berangkat umroh, itu pakai duit, pakai badan, pakai hati. Kada mungkin bang berangkat umroh kada berduit, harus berduit. Ulun digratiskan tulak, iya gratisnya tulak, jajannya bang. Di sana nukar oleh-oleh apa, berduit pula. Kada mau bang semuanya digratiskan. Nah tuh, pakai badan, pakai hati. Banyak dia orang berumrah tuh berkelahi laki bini. Ini yang kemarin sebulan yang lalu ulun bawa jamaah laki bini, berkelahi laki bini. Nah si lakinya hampas gelas kan, melampas bini di depan orang. Bubak. Dia padahal kenapa ikam? Bini ulun guru disuruh sekamar berdua kada hakun. Hendak beribadah aja di Mekah. Ayo sudah jarulun. Bininya kada paham, laki hendak bandar sudah. Nah, sudah berapa hari kan? Ya, jarulun nyewa kamar sekamar berdua, kada hakun bininya, sarik lakinya. Bemapan jarulun. Ikam bemapan lawan bini, bemapan sana. Bemapan, akhirnya sudah damai sudah. Nah, itu kasihan. Laki bini pian lancak berkelahi di orang umrah itu. Jadi kalau orang tuh umrah atau bahagia, laki bini antara dua, bisa berkelahi terus, bisa nang kayak pengantin baru. Laki bini tuh. Jadi hati-hati nang umrah, laki bini itu bisa nang kayak berkelahi terus dari awal sampai boleh berkelahi. Tapi ada juga kayak pengantin baru, begandengan kemana-mana, bagusnya. Ya, nah itu tuh macam. Apalagi ibadah nang pakai harta, pakai badan, pakai hati. Rumah tangga berkeluarga nah. Laki pian melamar pian, berapa bahari jujuran? Sekarang orang jujuran berapa orang menikah? Berapa aja? Siapa nang binantu ini hanyar-hanyar? 70. Berapa pasaran sekarang? Hah? 120 juta. Ya kan? 100. Kalau hendak murah lawan Jawa lawan Madura ditahu aja. Hah? Di kampung nggak ada, di sini murah. Itu tadi kemarin orang pesantren nikahan cuman modal nasi kotak aja selesai. 120 juta. Nah, sekarang kalau pang bisa bemasak biniannya kada juga, bolak-balik ditelan main HP aja. Masak banyu aja bisa hangit. Tapi sabar. Orang menikah pakai duit, pakai badan. Kalau kada pakai badan kan bisa jadi anak. Pakai badan, pakai hati. Waktu belum menikah pindah bagus berataan. Setelah menikah setahun kelihatan sudah
lakinya begini modelnya aslinya, bininya begini. Ternyata lakiku kalau guring mengorok jarinya, biniku tuh kalau guring bekantut juga. Itu sabar. Nah di situ ada perasaan. Ya, ibadah pakai hati. Kalau kada kuat pakai hati bisa berceraian, pian. Ya lah. Bisa berceraian. No. Coba orang-orang artis-artis nang sugi-sugi itu nah. Bininya cantik. Nah, lakinya bungas. Duitnya banyak. Nah, pembantu ada, makanan mewah. Tapi kenapa bisa bercerai? Ada sabar di hati tadi. Nah, itu tuh. Jadi beribadah pakai hati itu, pakai harta, pakai badan, pakai hati, dan ibadah yang paling lawas rumah tangga tadi. Nah, rumah tangga. Nah, jadi sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Dan kedua, sabar pada saat meninggalkan larangan Allah. Kalau kada sabar di zaman sekarang ini banyak orang berselingkuh. Zaman sekarang banyak orang berselingkuh. Ini zaman sekarang tuh ada berita anak SMP, SMA, ibarat kata nih. Sekarang ini berapa 45 berapa persen tuh ya. Pokoknya puluhan lah. Di bawah 50% itu semuanya hampir rata-rata anak zaman sekarang gadis tuh kada lagi nang gadis. Alias banyak nang kada gadis. Nah, itu banyak zaman sekarang. Kenapa? Karena terlalu banyaknya maksiat tadi. Ngeri. Sampai orang ada orang nyaman menyimpan duit guru daripada menyimpan anak gadis zaman sekarang. Nyaman menyimpan duit banyak 10-20 miliar taruh di bank aman dah. Kalau bisa anak gadis ini bingung. Bingung, bahaya. Apalagi zaman sekarang pindah centil-centil barang. Bahaya enggak? Lakian mengejar bebinian. Sekarang apa? Binian ngejar lakian. Sampai berkelahi binian lawan binian merebut lakian itu. Kalau pangdam direbut bungas banar, kurus hilang. Ya di media sosial tuh kekanakan berkelahi yang direbutin lakian yang hilang juga. Ya Allah. Nah itu sabar pada saat meninggalkan larangan Allah. Nah yang ketiga, sabar pada saat mendapatkan musibah. Musibah harta, musibah badan, musibah perasaan, itu musibah semuanya. Nah, kalau bisa sabar semuanya itu, maka insya Allah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, kiranya cukup sekian dulu. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Insya Allah ulun berangkat umrah tanggal 24 dari Balikpapan, 25 paginya berangkat ke Saudi. Buliknya berapa hari ya? Mungkin 14 ya. Minggu pertama mungkin kayaknya kadang nanti minggu bulan depan kayaknya. Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.